Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Hani dengan NIM A1S1231112. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Berikut ini ada 7 materi yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan yang terakhir, rencana bisnis dan modal bisnis. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu apa pengertian kewirausahaan dan perbedaan wirausaha. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, membuat, dan mengeksekusi peluang bisnis untuk menciptakan nilai atau keuntungan. Ini melibatkan inovasi, kreativitas, risiko, dan kemampuan untuk mengelola usaha. Sementara wirausaha adalah sosok yang menciptakan bisnis sendiri dan menanggung risiko bisnisnya. Wirausaha juga merupakan pengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung risiko saat mewujudkan peluang usaha. Perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha yaitu kewirausahaan lebih menekankan pada proses dan sikap mental untuk memulai dan menjalankan bisnis baru. Sedangkan wirausaha lebih menekankan pada individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan bisnis. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Usaha kecil menengah atau UKM ini adalah bisnis dengan skala kecil hingga menengah yang umumnya beroperasi di sektor tradisional dan cenderung menggunakan metode konvensional dalam menjalankan bisnis. Sedangkan usaha berbasis inovasi atau UBI ini adalah bisnis yang berfokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif, menggunakan teknologi baru, dan memanfaatkan peluang pasar yang berkembang dengan cara yang berbeda. Perbedaan utama antara keduanya adalah fokusnya. UKM adalah usaha yang memiliki fokus pada pengelolaan dan pengembangan usaha, sedangkan UBI adalah usaha yang memiliki fokus pada inovasi dan kreativitas. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Faktor yang pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri merupakan faktor penting dalam kesuksesan seorang pengusaha. Dengan percaya diri, pengusaha memiliki keyakinan untuk mengatasi tantangan, mengambil keputusan yang tepat, dan menghadapi ketidakpastian dengan tenang. Yang kedua, kreatif dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif menjadikan pengusaha mampu menciptakan solusi baru, produk yang unik, dan meningkatkan daya saing bisnis di pasar yang terus berubah. Yang ketiga yaitu pantang menyerah. Sikap pantang menyerah atau ketekunan dalam menjalankan bisnis sangat penting. Pengusaha yang tidak mudah menyerah dan terus berjuang mengatasi rintangan dan kegagalan hingga mencapai tujuannya. Yang keempat, kerja keras. Kerja keras menjadi modal utama bagi kesuksesan seorang pengusaha. Dengan dedikasi dan usaha keras, pengusaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan meraih hasil yang diinginkan. Yang kelima, keberanian menghadapi resiko. Keberanian menghadapi resiko diperlukan dalam mengambil keputusan bisnis yang berani dan berpotensi memberikan hasil besar. Pengusaha yang berani mengambil resiko secara terukur akan lebih mampu mengembangkan bisnisnya dan mendapatkan peluang-peluang baru. Materi yang keempat yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama adalah penting dalam kewirausahaan karena dapat membantu pengusaha untuk mencapai tujuan usaha yang ditetapkan. Disiplin memiliki aturan dan rutinitas yang teratur untuk menjaga produktivitas dan konsistensi. Kerja keras menuntut usaha dan dedikasi tinggi dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Komitmen yaitu kesediaan untuk mengabadikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mencapai kesuksesan. Kerjasama yaitu kolaborasi dengan orang lain baik dalam tim maupun melalui kemitraan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Dalam analisis SWOT, metode yang digunakan untuk mengevaluasi ada strengths atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats sebagai ancaman yang terkait dengan suatu situasi bisnis. Dalam konteks sumber ide dan peluang bisnis, analisis SWOT dapat membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek penting yang mendukung atau menghambat perkembangan ide bisnis menjadi peluang bisnis yang sukses. Berikut ini penjelasan hubungan antara sumber ide dan
peluang bisnis dalam analisis SWOT. Yang pertama, sumber ide bisnis sebagai kekuatan atau strength. Sumber ide bisnis yang unik, berdasarkan pengalaman pribadi atau keahlian khusus, dapat menjadi kekuatan dalam analisis SWOT. Ide bisnis yang didasarkan pada sumber daya internal yang unggul dapat memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Yang kedua, peluang bisnis sebagai peluang atau opportunities. Peluang bisnis yang teridentifikasi dari tren pasar, kebutuhan konsumen, atau perkembangan teknologi dapat diidentifikasi sebagai peluang dalam analisis SWOT. Memanfaatkan peluang-peluang ini dapat membantu dalam mengembangkan dan mengoptimalkan ide bisnis menjadi bisnis yang sukses. Yang ketiga, sumber ide bisnis sebagai kelemahan atau weakness. Sumber ide bisnis yang kurang matang atau belum teruji dapat diidentifikasi sebagai kelemahan dalam analisis SWOT. Kelemahan ini dapat diatasi melalui pengembangan ide bisnis yang lebih mendalam atau uji coba sebelum diimplementasikan sebagai peluang bisnis. Yang keempat, peluang bisnis sebagai ancaman atau threats. Peluang bisnis yang tidak dioptimalkan atau tidak diantisipasi dengan baik dapat menjadi ancaman dalam analisis SWOT. Jika peluang bisnis tidak dimanfaatkan secara tepat, dapat muncul ancaman seperti persaingan yang ketat atau perubahan pasar yang tidak terduga. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing poin tersebut. Yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, atau produk-produk orisinal dan berbeda dari produk yang sudah ada. Yang kedua, invensi. Invensi merujuk pada penciptaan atau penemuan baru yang menunjukkan kebaruan atau keaslian dalam bentuk produk, proses, atau teknologi. Yang ketiga, inovasi. Inovasi merupakan penerapan ide-ide kreatif atau invensi ke dalam praktik nyata yang membawa nilai tambah, perubahan positif, atau peningkatan dalam suatu bidang. Yang keempat yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI adalah hak legal yang memberikan perlindungan atas karya-karya kreatif, invensi, inovasi, dan kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek, atau rahasia dagang. Selanjutnya, materi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu rencana bisnis dan modal bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen yang berisi gambaran menyeluruh tentang tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan suatu usaha bisnis. Rencana bisnis mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, proyeksi keuangan, serta rencana pengembangan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Rencana bisnis membantu pengusaha untuk merencanakan langkah-langkah yang konkret dan sistematis dalam mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, model bisnis. Model bisnis merujuk pada strategi yang digunakan oleh suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan, membangun nilai bagi pelanggan, dan mencapai keberlanjutan usaha. Model bisnis menjelaskan bagaimana suatu bisnis menciptakan, mengirim, dan menangkap nilai-nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada pasar. Model bisnis mencakup komponen seperti segmen pasar, proporsi nilai, saluran distribusi, struktur biaya, dan sumber pendapatan. Dengan menerapkan analisis SWOT dalam konteks sumber ide dan peluang bisnis, seorang wirausahawan dapat lebih terstruktur dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal atau sumber ide dan eksternal peluang bisnis yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap SWOT, pengembangan ide bisnis menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah.